Halo majikan, gak terasa ya bentar lagi kita puasa kayak cepet banget gitu. Abis baru beberapa bulan yang lalu kayaknya ya, tau-tau lebaran lagi ntar kita nih masuk bulan Ramadan. Jadi buat majikan yang punya gosip-gosip cepetan deh kasih tahu babu sebelum bulan puasa kita nggak stop ngegibah ya. Tapi selain harus cepat-cepat ngegosipnya, karena kan tinggal beberapa minggu lagi kita puasa ya. Kalian juga cepet-cepetan deh nih check out parfum dari Holy Grails yang terbaru ini nih, Sugar Princess, gengs. Karena sekarang lagi ada promo bundling dengan deo spraynya, jadi buy one get one. Harganya pasti deh Holy Grails ngeluarin yang dar-der-dor banget begitu. Apalagi ada promo tanggal kembar 22 juga nih. Jadi cuma 100 berapa gitu deh, 100 ribuan. Coba kalian cek link di bawah deh, kalian dapat harga berapa. Yang jelas pastinya cuan banget, gengs. Kalian bisa dapat parfum yang Sugar Princess Extract the Parfum nih ya, 50 ml. Harganya 129.000 nih aslinya nih. Sama deo spray yang ini nih yang jumbo loh, yang awet bisa setahun, 275 ml kagak habis-habis. Harganya kalau nggak salah 80 ribuan aslinya. Jadi itu 2 combo maut, gengs. Ini kan satu buat ketek ya, biar seharian kita nggak keringetan gitu, nggak bau. Dan pastinya ini karena kalian punya ketek yang sensitif, nggak bakal hitam, nggak bikin ketek hitam, karena ini dari tawas. Nyarapnya juga cepat banget tuh, wanginya enak parah. Terus setelahnya semprot lagi dia pakai parfum yang wanginya mewah banget juga nih. Ini tuh Extract the Parfum ya guys, botolnya kaca mewah nih. Tuh, tebel banget. Wanginya tuh clean, soft, elegan gitu ya, aduh. Mantap jiwa nih yang Sugar Princess. Nah ini mumpung promo, kalian harus ambil sih. Babu ini pecinta parfum ya, jujur koleksi parfum Babu tuh banyak banget. Dan Holy Grails ini adalah salah satu yang Babu selalu rekomendasiin ke teman-teman, keluarga, dan orang-orang yang nanya parfum apa sih yang worth it ya. Karena ya, ini menurut Babu emang worth it-nya nggak ngotak. Wanginya udah enak, awet, macam parfum harga 2 jutaan, tapi cuma 100 ribuan lah. Gimana sih konsepnya gitu kan? Kok murah banget? Makanya Babu selalu merekomendasikan parfum ini ke orang-orang. Kalian cobain deh buat yang belum cobain, mumpung lagi promo juga makanya. Lebih cuan lagi beli yang bundling sama si deo spray ini, pasti kepake guys. Jadi kan tiap hari buat aktivitas kita kan biar kagak boketi. Makanya ini 2 esensial yang harus di check out di link yang ada di bawah ya. So majikan, hari ini kita akan membacakan kiriman cerita dari teman kita namanya Nadia tentang teman sekantornya bernama Tika. Disclaimer aja nih Babu bilangin, kalian siap-siap kesel deh sama ceritanya Nadia ini. Jangan salin Babu ya kalau kalian kesel ya, salah ini ceritanya Nadia. Jadi Nadia ini tuh bekerja di sebuah perusahaan retail ternama di Indonesia yang kalau kita sebutin juga pasti kalian tahu lah, karena ini menaungi merek-merek terkenal mulai dari pakaian, barang-barang olahraga, sampai restoran makanan dan minuman. Nah tapi Nadia ini memang kerjanya di bagian food and beverage-nya, alias nanganin salah satu brand restoran dari perusahaan tersebut. Ya brand makanan lah kita bilangnya. Dan Nadia sendiri itu kerjanya di bagian manajemennya, yang kadang kerjanya di kantor atau di gedung perusahaannya itu, tapi terkadang juga keliling ke restoran-restorannya. Pokoknya tiap hari Selasa dan Kamis biasanya dia ngider tuh keliling ke cabang-cabang restoran yang tersebar memang di berbagai tempat untuk mantau rutin lah. Tapi inti kerjaannya tetap dia di back office ya. Buat gambaran aja nih kan, tadi kan kita udah bilang perusahaannya itu naungin beberapa macam bidang mulai dari pakaian sampai makanan. Jadi pegawainya tuh banyak banget gengs, yang dibagi antara pegawai store alias di tempat kerja tempat jualan usahanya berlangsung nih. Yang misalkan kalau pakaian ya berarti kan di mall-mall gitu, restoran juga di mall-mall. Sama pegawai-pegawai yang back office tuh kerjanya di home office alias di kantor kayak pegawai pada umumnya, ngurusin marketing, keuangan, strategi, macam-macam lah. Dimana kalau di home office-nya itu ya satu gedung gengs, yang isinya nih orang-orang yang kerja ngurusin tiap-tiap brand atau retail dari perusahaannya tersebut. Semoga paham ya kalian ya. Nah si Nadia intinya kerjanya di home office-nya itu yang di gedung. Sampai tahu-tahu nih ada orang baru namanya Tika yang masuk-masuk sudah mencuri perhatian. Jadi gini, nggak apa-apa ya kita intermezzo jelasin culture dari perusahaannya dulu, karena si Nadia juga seru nyeritainnya. Biasanya orang-orang yang kerja di sana tuh dikatakan necis, perlente gayanya begitu, bahasa sekarang apa sih? Culture lah. Apalagi orang-orang yang kerjanya di bagian apparel atau jualan pakaian-pakaian fashion, fast fashion gitu yang tiap bulan ada aja model baru. Makanya pegawai-pegawai sana tuh rata-rata ya pada fashionable. Kelihatan banget lah biasanya tuh yang bagian apparel tuh nyentrik-nyentrik. Apalagi brand-brand yang dipegang itu kan juga beragam, mulai dari yang biasa aja sampai ke yang high-end brand gitu yang mahal-mahal kelasannya. Nah itu juga bakal kelihatan tuh orang-orang yang kerja di brand biasa sama yang megang brand mahal tuh agak jomplang juga nih. Nah kalau buat yang megang bidang sport, jual barang-barang olahraga gitu kan, biasanya dandanannya kelihatan sporty lu kalau ke kantor. Nah misalkan pakai polo shirt, sneakers, macam kayak
anak-anak Jakarta. Lain lagi kalau di bagian food and beverage kayak si Nadia nih, pakainya sih tetap modis, tetap gaya gitu, tapi lebih ke pakaian sopan macam pekerja kantoran pada umumnya lah, maksudnya kemeja, blazer. Yang mana history dari perusahaan tersebut kayaknya udah apa ya, culture-nya seperti itu, template masing-masing bidang nih ada gayanya masing-masing. Nah si Tika ini kayak salah bagian, maksudnya kan dia di food and beverage, tapi gayanya kayak orang-orang yang kerja di bagian apparel. Ya tapi sebenarnya nggak ada yang salah, sah-sah aja. Karena memang rata-rata gimana pun juga, orang-orang yang kerja di sana dalam bidang apapun, itu ya tadi gayanya pada necis-necis, meskipun gajinya mah biasa aja, kata Nadia yang ngomongnya. Namun masalahnya, kelakuannya Tika ini emang ribet banget gengs dandanannya. Dia juga centil loh ke cowok-cowok sampai ke customer yang ada di restoran. Jadi kan tiap beberapa hari itu kan biasanya Selasa sama Kamis, timnya Nadia ini itu keliling tuh ke cabang-cabang dari brand restorannya yang tersebar di beberapa mall-mall yang ada di kota besar. Jadi nggak jarang juga misalkan sampai ke luar kota karena memang ada jadwal kunjungannya. Nah Tika ini selalu deketin pengunjung tuh kayak om-om yang sosok anaknya gimana, oh makanannya ada komplain nggak, ada masukan nggak? Ya sebenarnya sih ya sah-sah aja ya, namanya survei langsung ke pelanggan itu kan bener nggak salah. Tapi entah kenapa si Nadia ini kalau ngeliat Tika tuh ngelakuin hal tersebut tuh macam kayak ani-ani deketin om-om. Sampai-sampai memang udah diomongin nih sama semua orang tentang kelakuannya Tika. Cuma dari big boss atau dari atasan mereka nih menilai apa yang dilakukan sama Tika bener-bener aja. Maksudnya kan mendekati, menjalin hubungan baik dengan pelanggan secara langsung gitu kan, dinilai malah kerjanya top. Namun selain sifat uniknya itu, sifat lainnya mah sebenarnya dia baik-baik aja, bukannya sombong, nyebelin gitu, enggak kok. Emang mungkin dia terlahir centil kali ya. Nah udah nih, kira-kira 1 tahun lebih Tika bekerja, tim mereka nih ceritanya melakukan outing ke Bali cenah. Khusus timnya Nadia aja tapi ya, yang kebetulan satu tim sama Tika juga. Pokoknya mereka nih total ada 8 orang plus 1 manajer. Yang perempuan tuh ada namanya Nadia, Ayu, Maharani, dan Tika. Terus yang cowok-cowoknya nih ada Rangga, Nugroho, Bayu, Ilham, sama bos mereka tuh Pak Willy. Cuma si Pak Willy ini tuh pisah villa karena dia bawa istri sama anaknya juga. Intinya yang satu villa nih ke 8 orang tadi aja. Udah nih happy-happy segala macam. Sampai pas di malam terakhir sebelum mereka pulang ke Jakarta besok siangnya, mereka ngumpul-ngumpul tuh di villa sambil minum-minum buat main truth or dare. Jadi mau pilih jujur atau melakukan tantangan. Tantangannya minum maksudnya. Disclaimer ini kita cuma bacain ceritanya dari Nadia ya majikan ya. Semua dapat giliran tuh sampai ke Tika. Pas Tika ditanya mau truth atau dare ya, dia memilih untuk truth, jujur gitu. Yang konteksnya dari tadi nih di awal main semua orang milihnya mah dare. Karena mungkin orang-orang lebih memilih untuk minum aja lah daripada mengungkapkan sebuah rahasia yang harus jawab jujur kalau ditanya begitu kan, ujung-ujungnya mah takut malu. Kan nggak semua orang nyaman mengutarakan rahasianya ya. Baru Tika aja nih yang milih untuk menjawab jujur. Nah tapi kebetulan yang kebagian jadi penanyanya itu yang namanya Nugroho, dimana Nugroho ini terkenal cowok green flag yang baik banget lah kata Nadia. Jadi alih-alih mancing pertanyaan yang spicy buat dijawab sama si Tika, macam kayak wartawan ngorek-ngorek gosip artis begitu ya. Si Nugroho ini cuma nanya, kenapa kamu pilih terus bukan dare aja? Lah begitu doang. Sampai yang lain kayak, elah kagak ada pertanyaan lain apa yang lebih menantang begitu Nugroho, mumpung ini ditanya si Tika. Istilahnya kan cewek gosip yang lagi diomongin sama orang-orang kantor begitu loh, karena kelakuannya yang centil. Padahal orang-orang tuh punya pikiran mau nanya, lo punya gadun ya begitu loh maksudnya, yang ngerti ya, paham ya. Dan dengan santainya karena pertanyaan seperti itu, Tika menjawab, gue nggak boleh minum alkohol aja, katanya gitu. Ya semua diem karena ngiranya Tika jangan-jangan punya penyakit sampai nggak boleh minum alkohol yang mungkin mah atau apa gitu ya. Karena kalau Tika alasannya nggak boleh minum alkohol misalkan karena itu haram, dilarang agama, ya nggak bakal dipercaya. Secara kelakuannya aja cukup binal gitu, pakai baju seksi-seksi deketin laki segala macem aneh-aneh. Nah yang namanya Bayu nimpalin nanya lagi, emang lo sakit apa Tik? Di situ Tika diam sebentar, abis itu menjawab lagi, bukan sakit sih, tapi lebih ke pantangan aja soalnya gue pakai susuk. Apa semuanya nggak diem denger begitu? Dengan entengnya si Tika ngomong ke semua orang. Nah dia aja kaget pas denger, hah? Seriusan? Jadi panjang deh tuh obrolannya pada nanya-nanya tentang susuknya Tika. Ya dengan penampilan Tika seperti itu, cowok-cowok juga langsung menjudge kalau tujuan Tika pasang susuk pasti buat pemikat kan. Tapi ternyata Tika bilang bukan. Dimana tujuannya dia memasang susuk adalah untuk pelindung. Perkara keluarganya dia sedang diserang santet oleh saudaranya, gengs. Ya tiba-tiba langsung pada serius, dari yang awalnya lagi pada main truth or dare nih seru-seruan jadi pada tegang gitu dengerin ceritanya si Tika. Tika bilang hal tersebut sudah berlangsung selama setahun ini, dimana Tika sama kakaknya, jadi dia anak kedua ya, lagi berjuang melawan santet. Awalnya ayahnya duluan tuh yang meninggal secara mengerikan, dimana
Waktu malam-malam katanya ayahnya tiba-tiba kayak nekuk macam orang kayang dan muntahin paku. Seketika itu juga ayahnya meninggal tuh. Ya karena kematiannya dilihat jelas sana ya, sang ibu ini datang ke orang pintar dan dikatakan kalau memang ayahnya itu disantet oleh saudara dari sang ibu. Jadi dari pihak ibu ya. Karena sebenarnya targetnya memang si ibu, tapi karena ibunya memang dari awal punya susuk pegangan dari orang pintar itu, jadinya mental tuh ke suaminya alias si ayah. Yang semenjak itu makanya si Tika sama kakaknya dipaksa untuk pasang susuk juga oleh si ibunya demi bisa melindungi dari kiriman santet seperti ibunya ini, biar mental gitu loh. Takutnya kan nanti kalau dikirim lagi ke ibunya, mentalnya ke Tika atau kakaknya. Nah tapi konsekuensi dalam memasang susuk adalah banyak pantangan yang harus dikepatuhi, termasuk gak boleh minum alkohol tuh salah satunya, karena konsekuensinya nanti besar. Semua orang yang mendengar itu jadi merasa iba atau ya prihatin juga ke Tika. Sosok Tika kan sebelumnya dikirain kayak sentil, binal gitu ya. Ternyata ada sebuah cerita yang benar-benar bikin gak nyangka, dimana ada ancaman teror santet yang menghantui dirinya. Masalahnya di gengs ya, abis Tika ngomong begitu, tahu-tahu yang namanya Rani ngomong, sorry banget, gue nggak tahu sebelumnya. Ini minuman lo udah gue campur alkohol sedikit. Jadi di sesi malam itu si Rani ini tuh bikin minuman kayak fruit punch lucu-lucuan kayak di ember di pitcher gitu loh. Yang normalnya fruit punch ini itu pakai soda, ya biasanya pakai Sprite gitu, nggak apa-apa kita sebut merek ya. Nah sama dia ditambahin alkohol, ditambahin vodka sedikit biar lebih nge-punch katanya rasanya. Ya maksudnya Rani emang supaya lebih nampol aja gitu ya, biar lebih nendang dan nggak ada maksud buat nyelakain Tika, karena kan dia juga baru tahu nih pas dengar ceritanya Tika ngelakuin truth or dare. Semua orang langsung kaget. Maksudnya, loh terus gimana nih Tika? Berarti dia pantang meminum alkohol, diminum. Tika yang tahu mengenai hal tersebut langsung lari ke kamar mandi dan berusaha memuntahkan semua yang dia minum. Karena dia kira sebelumnya fruit punch itu ya soda aja isinya, kagak ada alkoholnya. Dan di dalam kamar mandi, Tika kayak lama banget gak keluar-keluar. Akhirnya Nadia sama semua cewek-cewek itu langsung ngajak nyusulin Tika ke kamar mandi. Dan dilihat si Tika udah pingsan tuh tergeletak di lantai. Ya heboh langsung digotong kan ke kamar gitu kan, ditepuk-tepuk lah bangun-bangun. Yang cowok-cowok akhirnya pada pergi tuh nyari dokter. Pas cowok-cowok udah keluar tuh, tahu-tahu Tika melek, matanya melotot, bangun dia dari kasur dan tersenyum lebar. Dikira orang-orang si Tika abis ngeprank, sampai pada ngomong, ya ampun, Tik gak lucu Tapi Tika masih diam aja tuh full nyengir gitu kan. Tik lu kenapa? Pada nanya ini. Tetap diam aja tuh si Tika. Nah dia ngeliatnya, wah gak beres nih. Dari situ Tika bangun dan nari-nari gengs, kayak nari jaipongan gitu loh. Dan cewek-cewek pada ketakutan kayak, Tika lu kenapa? Gak lucu Tapi Tika terus nari tuh, sampai namanya Ayu bilang, kayaknya Tika kesurupan deh. Jadi cowok-cowok yang lagi pada pergi tuh nyari dokter langsung ditelepon. Jangan cari dokter, cari aja orang yang bisa ngerti nih ngobatin orang kesurupan gitu loh. Karena si Tika nih masih terus-terusan nari. Cukup lama itu gengs. Sampai akhirnya si Ayu nih dapat telepon lagi dari si cowok-cowok, katanya mereka udah dapat nih orang pintar lagi diantarin ke villa, tunggu. Tapi pas orang pintarnya ini baru sampai villa, tahu-tahu si Tika lagi nari-nari nih jatuh ambruk di lantai. Semua langsung mikir, wah mungkin nih energi dari orang pintar ini gede banget kali ya. Jadi baru datang gitu kan, sosok yang lagi masuk ke Tika langsung keluar, kabur, nggak berani. Karena memang si orang pintar itu bilang udah nggak ada sosok apa-apa di dalam villa, jadi kayaknya ya udah kabur, mungkin ketakutan. Ya udah dari situ Tika ditidurin dan dijagain semalaman sampai besoknya mereka balik ke Jakarta kan. Dan semenjak itu si Tika jadi aneh dan pendiam guys. Selama di pesawat pulang aja tuh Tika diem doang, mukanya pucat. Dan besokan yang harusnya masuk kerja, dia tuh sampai cuti 2 hari ya karena sakit bilangnya. Timnya Tika ini semuanya pada belain, backup gitu karena tahu kejadiannya kan. Jadi mereka bilang ke Pak Willy tuh, si bos mereka, kalau Tika memang butuh istirahat. Bahkan si Rani itu rela untuk lembur nge-backup kerjanya Tika karena mungkin dia merasa bersalah ya masukin alkohol ke minuman tuh yang membuat keadaannya Tika jadi seperti itu. Setelah 2 hari akhirnya Tika masuk nih, keadaannya masih membuat orang khawatir. Tika yang biasanya dandannya nyentrik, fashion banget gitu ya, tiba-tiba datang dengan pakaian serba hitam, simple dengan rambut yang cuma dikuncir, gak dandan pula. Bener-bener bukan Tika banget lah pokoknya. Jadi kelihatan kayak orang sakit gitu. Biasanya dia pakai lipstik merah, gonjreng. Ini nggak pakai lipstik sama sekali, dilihat kan kayak tipes lu begitu. Semua orang pada khawatir kayak, nggak apa-apa lu Tik, masih sakit apa gimana? Dan Tika cerita kalau belakangan tuh selama dia 2 hari di rumah, dia diganggu sama sosok-sosok tak kasat mata yang memang ingin mengambil nyawanya. Karena kekuatan sosoknya ini udah hilang. Perkara melanggar tantangannya, jadi pelindungnya udah nggak ada. Ya dengar begitu pada overthinking lah sama nyawanya Tika, bagaimana kalau tahu Tika metong. Pada bilang kayak,
ya udah lo balik ke dukun aja sana masang susuk lagi. Dan Tika memang lagi mau ngajuin cuti ternyata gengs buat hal itu. Karena untuk pemasangan susuk tuh butuh proses ya, ada ritualnya yang bisa memakan waktu lebih dari seminggu katanya. Perkara ada dengan harus puasa dulu di rumah dukunnya, melakukan banyak hal kegiatan gitu lah. Pokoknya nggak bisa langsung dipasang. Apalagi ini kan kasusnya dia telah melanggar pantangan, jadi mungkin harus ada ritual tambahan untuk meminta maaf istilahnya. Dan buat cuti selama itu, ya nggak bisa langsung approve lah dari HRD. Kalau dia sampai nekat gitu, dia bisa kena penalti gengs, karena di perusahaannya itu tuh cukup ketat ya masalah sistem kontrak kerja. Yang lain jadi pada bingung, maksudnya kayak, ya ampun gimana dong, ini soalnya masalah nyawa ya. Apa perusahaan bener-bener nggak bisa ngasih kebijakan untuk hal ini? Tapi ya memang pasti dari pihak perusahaan dipertanyakan, masa alasan cutinya mau pasang susuk? Cuma gimana ya keadaan Tika ini bener-bener bikin orang resah. Pas lagi meeting nih terlihat Tika nggak konsen gitu kan, nunduk terus sampai ditegur emang sama Pak Willy. Tapi Nadia sama tim yang tahu Tika kenapa nih, karena kan sebelumnya Tika cerita ya diganggu makhluk-makhluk tak kasat mata. Di satu sisi mereka khawatir, tapi di sisi lain mereka juga takut. Ya berarti ini di sekitar mereka lagi ada hantu-hantu juga dong. Karena bener aja, satu persatu orang-orang di kantor itu katanya merasakan ada hal aneh kalau di deket Tika. Yang pertama ngalamin itu si Nadia sama si Rani. Mereka lembur bertiga nih di kantor nih ceritanya. Tiba-tiba Tika mengalami pusing dan mual. Dia buru-buru tuh lari ke kamar mandi. Sementara Nadia sama Rani bingung juga harus gimana ya. Ya udah mereka sepakat untuk yaudah yuk pulang aja yuk. Karena selain takut situasi di kantor udah sepi ya, tinggal mereka doang nggak bisa di ruangan. Kasian juga itu si Tika dengan kondisinya seperti itu. Mending kita nggak usah lembur lah, udah pulang aja sekarang. Jadi mereka siap-siap tuh sembari nungguin Tika di kamar mandi. Pas lagi beberes nih, Nadia melihat ada sosok wanita dengan rambut yang panjang dan baju yang putih sampai nyeret lantai. Seret gitu, jalan dari depan lorong ke arah toilet. Jadi karena pintu ruangannya kan dari kaca ya, kelihatanlah ke arah luar. Astagfirullah, apaan tuh? Nadia langsung merem. Rani tapi nggak ngelihat geng. Tapi ikutan panik juga kan ya, Nadia ini sampai gemeteran. Nadia ngomong kan, kalau dia ngeliat hantu tadi tuh menuju ke kamar mandi. Loh masalahnya, Tika kan lagi di dalam kamar mandi. Wah gimana dong, pasti sosok itu tuh mau nyamperin Tika. Tapi ya mereka nggak punya nyali sebesar itu juga ya buat nyamperin ke kamar mandi. Akhirnya mereka lakukan, teriak-teriak aja gitu dari luar. Tika, Tika, keluar Tika. Cuma nggak ada sautan apa-apa dari dalam. Dan Tika nih nggak keluar-keluar. Akhirnya mereka nyoba minta tolong tuh ke satpam yang ada di bawah. Singkat cerita, sampailah mereka ketemu satpam dan balik lagi tuh bareng-bareng naik ke atas. Nah di kamar mandi posisinya Tika udah pingsan gengs. Tapi kali ini pas ditepok-tepok Tika langsung bangun dan bilang katanya tadi pas dia lagi keluar bilik tuh dia ngeliat ada sosok cewek berambut panjang dengan baju putih yang mukanya serem banget, makanya dia kaget sampai pingsan. Ya nah dia langsung mengkonfirmasi ya, iya bener tadi gue lihat emang masuk ke kamar mandi. Cuma untuk ngecek CCTV nggak bisa semudah itu karena harus ada izin gedung segala macam lah, soalnya itu kan kayak gedung bersama ya. Jadi satu gedung tuh ada beberapa perusahaan tiap lantainya. Dan Nadia mikirnya juga buat apa ngacak CCTV. Jelas-jelas itu kan setan yang mungkin di CCTV juga nggak nampak. Kecuali ini kan ada kasus kejahatan gitu kan. Si Tika di jamret, dipukul segala macam. Ini kan enggak, cuma kayak ditampakin gitu loh. Tapi dari kejadian itu, Tika ini minta Nadia sama Rani untuk merahasiakan hal ini karena takut bikin kantornya heboh. Nanti takutnya Tika malah dipecat gitu loh. Ya mereka ngerti ya untuk akhirnya nggak ngomong sama siapa-siapa. Tapi semenjak itu, Nadia juga nggak mau lembur sampai malam-malam lagi. Walaupun dia nggak tahu ya itu setan dari gedung tersebut atau memang setan yang ngincar Tika. Dan ternyata tanpa Nadia harus cerita ke orang-orang kantor juga, akhirnya pada tahu sendiri. Karena nih pernah ada kejadian waktu lagi pada serius kerja, tiba-tiba Tika teriak. Perkara dia menemukan di dalam laci meja kerjanya tuh ada burung gagak yang mati dan penuh dengan belatung. Ih serem banget deh. Makanya akhirnya orang-orang ini pada tahu kalau Tika ini ternyata sedang diserang santet. Cuma ya gimana, nggak ada yang bisa nolongin juga. Nggak ada yang pernah punya pengalaman seperti itu loh. Pernah juga nih waktu Nadia lagi berdua sama Tika ngecek ke salah satu cabang restoran yang ada di mall daerah pusat lah kita bilangnya. Mereka lagi ngamati nih, kenapa yang di pusat ini tuh bisa lebih rame dibandingkan yang ada di daerah selatan. Padahal untuk pengunjung mallnya sendiri itu sebenarnya lebih ramai yang di selatan. Makanya tugas mereka untuk mengobservasi ada apa ini. Apakah karena lokasi tenan ini nggak bagus, atau pelayanannya, atau rasa makanannya mungkin agak sedikit beda, yang nggak tahu, makanya dicari tahu. Mereka cobain itu, pokoknya kan makanannya ada di mall selatan dulu nih awalnya nih. Nongkrong-nongkrong, ngerasain ambience-nya, ngeliatin situasi segala macam. Yang dirasa-rasa, semua sebenarnya sudah sesuai standar SOP yang seharusnya gitu. Nggak ada yang melewati itu. Pokoknya udah bener lah, nggak ada yang aneh-aneh lah. Yang aneh itu malah sikapnya si Tika yang diem
aja. Nggak biasanya, gengs. Dulu kan kita udah ceritain ya waktu sih awal-awal ini Tika ini sebenarnya centil banget, datangin pengunjung satu-satu, makanannya gimana pak, ada komplain nggak, bener-bener komunikatif banget. Tapi kali ini si Tika dia aja ambil bengong begitu, sama Nadia ditegur kayak jangan bengong-bengong begitu Tika, udah kita lanjut aja yuk ke mall pusat. Ya hari itu mereka memang ngiter ke beberapa mall. Si Tika nih ngomong nih, di sini ada yang nutup nah dia lagi beberes gitu kan, nggak paham, nutup apaan maksudnya? Si Tika nih jelasin kalau tenan restoran ada di depan restoran mereka ini tuh merasa tersaingi dan nutup restoran tempat Nadia sama Tika kerja ini pakai semacam pelindung gaib, geng, supaya orang-orang memang nggak tertarik untuk masuk. Nadia yang dengar begitu, ya kayak nggak percaya, masa sih? Tapi memang pas dia ngeliat tuh restoran di depannya rame banget. Itu lagi jam makan siang memang. Yang seharusnya restoran kantornya sendiri ini tuh bisa rame, geng, secara udah punya nama besar. Nah di jalan pas menuju restoran yang ada di mall pusat tuh, nah dia mikir, apa iya ya tadi yang dibilangin sama Tika ya? Tapi kalaupun iya benar, laporan ke atasannya bagaimana? Masa iya dibilang restoran depan tuh main dukun pak dan membuat restoran kita jadi sepi? Ya nggak bakal diterima alasan begitu. Secara ini perusahaan restorannya tuh brand dari luar negeri, gengs. Petinggi-petingginya juga banyak yang bule. Mereka ini sampai bayar karyawan banyak yang sesuai job desk-nya masing-masing untuk ngurusin gimana caranya supaya bisa semuanya running, mecahin masalah gitu kan. Ya kali nerima alasan dukun-dukunan. Bingung makanya terus si Nadia. Sementara Tika bengong aja gitu malangin jendela ke arah luar. Sampai mereka tibalah tuh di restoran yang di mall pusat tuh. Ya waktu di sana posisinya udah jam 3. Yang seharusnya udah sepi karena kan udah lewat jam makan siang. Tapi restoran yang di mall pusat itu tetap ramai kan pengunjungnya. Yang pas Nadia perhatiin lagi nih, pertama memang karena faktor lokasi alias posisi tenannya ini bagus, strategis. Dan kayaknya nggak ada saingan yang sejenis nih di deretan situ tuh. Karena memang paling ramai ya restoran kantornya si Nadia ini. Ya pokoknya Nadia nyata semua hal-hal logis yang ada dalam observasinya kan. Kayak pertama tadi masalah lokasi tenan ini memang bagus. Terus dilihat lagi para waitersnya kayaknya memang lebih cekatan dan komunikatif sama para tamu. Jadi mereka bisa merekomendasi ini makanan dan minuman dengan baik. Produk knowledge-nya bagus lah. Dan untuk rasa sama makanannya sendiri sama kok sebenarnya antara pusat sama selatan nih, sesuai standar. Pokoknya nyatet hal-hal yang seperti itulah. Tahu-tahu si Tika nyeletuk lagi. Pantas aja di sini rame. Emang ini manajernya kayak pakai penglaris nah. Hah, gimana? Si Nadia kan lagi-lagi ke distract ya. Jadi kalau menurut si Tika, manajer yang ada di mall pusat ini tuh memang pakai penglaris karena Tika melihat ada beberapa pocong yang lagi nuangin air liur di makanan dan minuman yang disajikan ke tamu. Lagi-lagi Nadia dengar begitu kan nggak percaya ya. Masa ada begitu-begituan sih? Yang pas dia pikir-pikir lagi, memang restoran di mall pusat ini yang selalu bagus salesnya. Makanya memang selalu menjadi acuan untuk cabang-cabang lain. Dan tentunya untuk cabang-cabang yang memang memenuhi target ya itu nanti dapat bonusnya gede. Nah si manajer di cabang mall pusat ini tuh memang yang paling kayak apa ya? Megang banget gitu, kayak nomor 1 istilahnya. Apa iya ya? Nadia kan jadi mikir. Nah cerita-cerita tadi Nadia sampaikanlah ke timnya. Maksudnya gimana nih? Aku nulis laporannya masih tiba-tiba ada catatan jadi mistis perdukunan nama penglaris? Ya ada bakal kena semprot atasan lah. Bener nggak sih tuh Tika cerita begitu ya? Niatnya Nadia nih cuma curhat ke sesama timnya aja ke 8 orang yang waktu outing ke Bali itu. Tapi entah kenapa cerita tersebut tahu-tahu kesebar sampai ke divisi-divisi lain. Maksudnya sampai ke anak-anak opera, pokoknya yang satu perusahaan itu tuh pada tahu, pada dengar. Nah di sini makanya nggak tahu nih siapa yang nyepuin. Cuma penyebaran cerita mengenai restoran di pusat itu berbarengan juga dengan penyebaran cerita si Tika diteror santet. Dia pakai susuk pelindung, susuknya hilang karena langgar pantangan, diteror sampai bisa ngelihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Makanya dia sampai bisa ngelihat hal-hal yang di restoran yang ada di selatan sama yang di pusat. Dipanggil tuh Nadia dan timnya itu sama para jajaran BO di perusahaan. Kayak apa-apaan yuk kok bisa-bisanya ada rumor atau gosip tapi dari internal sendiri sumbernya. Ya biasanya kan gosip-gosip seperti itu datangnya dari pihak luar ya, yang mungkin ingin menjatuhkan atau sebagainya. Pokoknya bisa membuat nama restorannya jadi jelek. Tapi ini kok dari dalam internal sendiri. Yang paling disalahkan jelas si Tika, karena kan katanya Tika yang melihat hal-hal seperti itu. Sampai-sampai dia diancam sanksi denda potong gaji. Cuma Tika langsung bersikeras kalau dia nggak nyebarin cerita tersebut. Dia cuma bilang ke Nadia doang untuk diskusi permasalahan restoran di selatan sama di pusat karena mereka kesananya kan berdua. Jadi Tika nggak merasa menyebarkan rumor itu. Nah maka dari itu si Nadia yang dicecer. Kalau begitu kamu ya Nadia yang menyebarkan cerita. Ya Nadia juga bingung ya harus jawab apa ya. Karena kan emang benar dia yang cerita ke
timnya tuh lebih banyak orang. Tapi dia juga nggak tahu di antara timnya itu siapa yang cepu. Cuma karena awalnya memang dari Nadia yang menyebarkan, berarti dengan konteks harusnya percakapan tersebut hanya tersimpan antara dia sama Tika doang. Jadilah Nadia yang dikenain SP1 sama denda potong gaji, gengs. Lemes dan kesel banget di situ si Nadia. Ya dia juga maksudnya kan bukan mau nyebarin gosip ya, tapi kayak minta solusi dan pendapat ke teman-teman satu timnya ini. Namun ya gimana, keputusan BOD seperti itu ditambah para BOD juga mereka marah. Tapi di sisi lain Nadia jadi mikir, apa jangan-jangan bener maksudnya diceritain si Tika nih, kok sampai para BOD segitunya ngerapatin hal ini? Jadi makin curiga lah ya. Abis gonjang-ganjang itu ya, dengar-dengar Tika nih ngajuin cuti 2 minggu, gengs. Alasannya mau ada acara keluarga. Namun masalahnya jatuh cutinya itu udah tinggal sisa 2 kali doang dalam tahun tersebut. Bukan 2 minggu yang 14 hari. Cuma tinggal 2 kali 2 hari. Dan kalaupun misalkan memang masih punya jatah 14 hari tuh, biasanya juga nggak boleh langsung ngambil 2 minggu sama perusahaan. Tapi ternyata Tika memang bilang ke timnya, terutama ke para cewek-cewek ya kayak Nadia, Ayu, Rani. Nah itu sebenarnya dia tuh mau ritual ke dukun itu lagi buat pasang susuk, makanya kan butuh waktu lama. Bingung tuh si Tika, ini nggak di-approve gimana ya cutinya ya. Akhirnya mereka pada pasang badan tuh bareng-bareng menghadap ke HRD buat nge-ACC cutinya si Tika. Soalnya ini tuh pertaruhan nyawa loh, hidup dan mati, masa nggak di-approve? By the way, kalau kalian nanya kenapa Tika waktu itu nggak nekat aja, udah langsung pergi aja gitu dari kemarin-kemarin buat ritual, dan masalah kantor mah bodo amat ya. Nah yang ditakutkan adalah dia itu bisa kena denda penalti karena dianggap nggak mematuhi peraturan kantor. Soalnya memang ada di kontrak kerja. Kalau sampai si Tika nekat tuh pergi ritual, ya mungkin bisa menghindari setan, tapi dia tidak bisa menghindari bayar denda penalti ya. Sama-sama serem, gede dendanya. Kecuali misalkan si Tika nih sakit keras gitu, ada surat dokter, harus dirawat inap segala macam. Nah itu bisa dibuktikan gitu kan, beda cerita. Namun ini kan masalahnya masalah goib, gengs. Mau dibuktikan ke kantor gimana ceritanya? Akhirnya karena cewek-cewek yang pasang badan nih bilang akan membackup kerjanya Tika selama si Tika cuti, pokoknya intinya Tika dibolehin dia tuh. Dan selama 2 minggu itu keadaan kantor tenang, gengs, karena nggak ada Tika. Perkara yang nggak ada teror yang serem-serem. Dan setelah 2 minggu itu masuk-masuk si Tika menjadi dirinya lagi, menjadi Tika yang orang-orang kenal. Dia dandan, pakai baju bagus, pokoknya kembali ceria. Tentunya Nadia sama yang lain tuh benar-benar apa ya, lega banget gitu loh ngelihatnya. Terutama Rani yang dari awal merasa bersalah perkara dia nuangin minuman alkohol di Bali kan. Tika cerita nih, ritualnya sudah selesai, susuknya sudah bisa kembali terpasang, cenah aman sekarang. Dan untuk merayakan hal tersebut, mereka niatnya mau makan-makan nanti nih pas pulang kerja. Cuma dari situ semua langsung pada wanti-wanti nih dari awal nih, maksudnya Tik, lu list dulu deh, lu kagak boleh apa aja. Ntar kayak kemarin gitu, maksudnya perkara kita nggak tahu pantangannya, lu nggak boleh minum alkohol, tau-tau lu minum. Nah Tika bilang yang nggak boleh tuh sebenarnya cuma sate, ya alkohol sama pisang emas aja, nggak boleh dia makan tuh kalau makanan. Oke kalau begitu. Nah seharian tuh aman tuh, sampai sore-sore ada OB yang tahu tuh ucuk-ucuk naruh bungkusan kresek merah di meja kerjanya Tika. Waktu itu si Nadia lihat itu OB-nya bawa gitu kan naruh kresek merah. Tapi posisinya si Tika lagi di ruang rapat tuh, lagi ada kerjaan. Dan Nadia juga awalnya nggak tahu itu isinya apaan. Udah nih Nadia juga lupa tuh kan, sibuk sama kerjanya sendiri. Dia juga lagi di ruangannya Pak Willy. Tahu-tahu dari ruangan kerja karyawan pada heboh. Yang pas dilihat si Tika lagi kejang-kejang di lantai. Loh, kenapa si Tika? Orang-orang di sana bilang, nggak tahu itu habis si Tika makan bolu, tau-tau dia jatuh tuh kejang-kejang. Nah dilihat memang ada sekotak kue bolu tuh di mejanya. Dan Nadia ngeh kalau itu adalah yang tadi dibawa OB, karena bungkusannya tuh kresek merah udah dibuka gitu kan, isinya ternyata sekotak bolu. Awalnya orang-orang kira Tika keracunan dari bolu tersebut. Tapi pas Nadia cek dan nyium bolunya, dia merasa nggak asing dengan wanginya. Bentar-bentar, kayaknya bolu pisang deh. Lah Tika kan kagak boleh makan pisang, pantangannya nggak boleh makan pisang. Ayu sama Rani yang tahu tentang hal itu langsung kaget kayak, hah? Berarti ini Tika ngelanggar pantangannya lagi? Semua orang langsung pada nanya kan, hah? Pantangan apa sih? Pantangan apa sih? Tiba-tiba Tika bangun gitu duduk, ketawa-ketawa dia. Persis kayak yang sempat kejadian di Bali. Ya di situ pada ketakutan. Singkat cerita, akhirnya Tika pingsan lemas terkulai lagi. Pokoknya persis kayak di Bali lah. Dari kejadian tersebut ditelusurilah itu kue bolu pisang dari siapa. Nah si OB yang naruh meja itu bilangnya dia dari resepsionis bawah, ada ojek gitu, ojek online nganter. Jadi tugas OB hanya nerusin aja gitu kan, bawain makanan dari ada drop meja gitu kan, biasa dari pesanan ojek-ojek online tuh untuk diantar ke lantai atas ke pegawai-pegawai yang mesen. Karena kan ada namanya kan siapa gitu. Ya tapi kok kebetulan banget itu hari pertama Tika masuk kerja setelah cuti 2 minggu loh. Dan baru juga cerita mengenai pantangan, katanya dia nggak boleh makan pisang ke timnya, gengs. Karena mau rencana makan-makan kan habis pulang kerja, dan ngelis apa yang memang nggak boleh dimakan sama si Tika. Lo kok tahu-tahu ada kiriman bolu pisang yang seolah-olah
ada yang memang sengaja ingin membuat Tika celaka. Apakah kalian sudah bisa menebak ceritanya? Siapakah pengirimnya? Yakin tebakan kalian benar? Kalian tebak siapa? Kunci jawabannya dari sekarang ya. Cio berasa kuis. Pokoknya dalam satu tim itu kan ada Nadia, Ayu, Rani, Rangga, Nugroho, Bayu, dan Ilham ya. Kita lanjut nih ceritanya. Setelah kejadian itu, Tika kembali terlihat seperti orang sakit lagi. Wajahnya pucat, nggak dandan, pokoknya kayak kemarin sebelum cuti lah. Berkarat. Ya bener, susuknya hilang lagi. Masalahnya kantornya itu kan strict banget ya. Tika ini udah nggak boleh ngajuin cuti lagi dengan alasan apapun. Makanya akhirnya dia mengajukan untuk resign aja karena kesehatannya juga dan takut membuat orang-orang kantor nih ketakutan macam kayak kejadian kemarin. Dan dia pun kan harus ke dukunya lagi tuh makan susuk, masang susuk. Sedangkan kalau cuti kagak boleh. Tapi pihak kantor ini nggak menerima alasan apapun karena nggak ada surat resmi dari pihak medis. Ya mana kalau Tika emang mau resign ya berarti dia harus bayar penalti. Karena dia total kerjanya baru 1 tahun 4 bulanan lah. Sedangkan masa kontraknya itu 5 tahun, masih lama. Dan kantornya ini memang nggak fleksibel ya gengs ya. Jadi semua harus dengan perjanjian kontrak kerja. Jadilah si Tika nggak bisa cuti tuh buat masang susuk lagi. Dan dia juga nggak bisa resign, jatuhnya kayak keiket gitu loh. Banyak karyawan yang sampai menyuruh Tika untuk melaporkan hal tersebut ke Disnaker setempat alias Dinas Ketenagakerjaan atau sekalian aja lah ke Menaker gitu atau Kementerian Ketenagakerjaan. Perihal dirinya nggak boleh resign itu dan harus membayar penalti kalau mau tetap keluar. Soalnya kan ini bisa dibilang apa ya? Udah serius kali keadaannya ya. Namun memang dari perusahaannya si Nadia ini terkenal strict banget, apalagi alasannya Tika ini kan perkara goib gitu, jadi nggak diterima. Sampai-sampai pihak HRD sempat didemo, gengs, diomongin tuh sama banyak orang, sampai terang-terangan gitu, kayak disindir-sindir. Misalkan ada satu lift nih sama orang HRD, ntar ada yang nyetuk nih kayak, hai zolim gitu. Pokoknya waktu itu tim HRD ini tuh terlihat kayak apa, image-nya penjahat. Padahal ya sebenarnya kan mereka hanya mematuhi peraturan sistem ya dari perusahaan sendiri. Tapi orang tetap aja mikirnya kayak harusnya mereka bisa menjembatani, ngasih solusi, titik tengahnya bagaimana. Ya intinya pokoknya dari pihak HRD hanya meminta bukti konkret mengenai keadaannya Tika. Ya tapi orang-orang langsung pada mikir, nyerahin bukti konkret gimana? Maksudnya setan-setan yang gangguin Tika tuh disuruh nampakin wujudnya buat bukti begitu kan kalau misalkan mereka nggak percaya. Ya karena memang basicnya mereka nggak percaya soalnya ya. Apa kabar dunia? Ya memang ini terdengar konyol gengs, tapi kan memang basic dari semua perseteruan ini karena pihak HRD sama para petinggi itu nggak percaya dengan yang gitu-gituan, alias Tika ini dianggap bohong aja lah. Puncaknya nih, waktu ada kunjungan dari para brand director di mana seluruh tim tuh harus mempersiapkan presentasi untuk laporan di mana ini tuh bagaikan apa ya, pertaruhan karir istilahnya. Semua udah pada lembur-lemburan tuh nyiapin bahan presentasi dan kejadian lagi. Dimana pas lagi pada lembur tuh, ada yang melihat sosok hantu berambut panjang dan berbaju putih yang lewat. Kali ini yang ngelihat cowok-cowok gengs dari tim lain ya, bukan dari timnya Nadia loh. Ya rame lah waktu itu. Kejadian juga sama, dimana sosok tersebut tuh terlihat masuk ke dalam kamar mandi perempuan. Yang waktu itu, Tika lagi di dalam kamar mandi. Menurut kesaksian yang ngelihat, sosok tersebut jalannya ngesot gengs. Dan pas ditemuin, si Tika udah pingsan di dalam kamar mandi. Ya dari situ makin banyak yang percaya dengan ceritanya Tika. Yang mungkin memang dia lagi diganggu tuh, ada yang ngikutin terus berarti. Sampai besoknya di hari H acara presentasi, lagi pada serius nih, tahu-tahu si Tika teriak kencang banget abis itu pingsan guys. Ya tentunya hal ini tuh menjadi concern banyak orang ya. Dimana dengan kejadian-kejadian yang sudah berkali-kali seperti itu, kok perusahaan masih tega aja nih mengikat si Tika, alias tidak membiarkan dia keluar tanpa penalti. Karena selain memang kejadian tersebut berdampak pada kesehatan dan psikisnya si Tika, para pegawai juga secara nggak langsung kan kena ya. Maksudnya mereka jadi nggak tenang. Situasi ini nggak kondusif. Kayak semalam tuh pas lemburan digangguin, nggak ada yang ngeliat setan. Pas presentasi ada kejadian horor begitu juga. Maksudnya udahlah, lepasin Tika aja. Biarin dia keluar dari perusahaan agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan mumpung pada saat itu lagi ada orang-orang dari brand director luar nih, kebanyakan bule-bule ya. Mungkin mereka bisa lebih concern kali ya. Setidaknya menganggap mungkin si Tika ini mengalami mental health issue lah gitu. Kalau nggak percaya sama gaib-gaiban. Karena gimana pun juga kan memang mentalnya Tika udah kena akibat teror santet keluarganya itu. Bener aja, akhirnya pihak HRD dipanggil tuh untuk menanyakan alasan kenapa nih masih menahan Tika. Apakah hanya kontrak kerja atau gimana? Ternyata ya majikan, ini seru banget. Dimana selama beberapa hari sebelumnya, orang-orang atau tim HRD ini yang selalu disalahin sama para karyawan lain ya sampai dicap jahat, mereka itu diam-diam mencoba mencari tahu dan mengumpulkan bukti-bukti kalau sebenarnya ini Tika ini berbohong. Kenapa? Karena ada salah satu tim HRD namanya sebut aja Mbak Liana gitu, dia indigo. Dan dia nggak melihat ada sesuatu yang tak kasat mata di sekitarnya si Tika. Yang mana dengan kata lain, Tika ini nggak ada yang gangguin, nggak kesurupan juga, dan kayak
pura-pura doang. Nggak ada aura-aura santet segala macem. Karena Mbak Liana ini sendiri, ayahnya itu beneran memang menjadi korban santet, guys. Jadi dia bener-bener tahu lah kayak tanda-tanda atau kejadian-kejadian kalau orang disantet tuh kayak mana. Dan ternyata tim HRD ini menemukan fakta kalau Tika waktu cuti 2 minggu itu, dia lagi ke Eropa, gengs. Perkara dia update story, tapi di close friend. Nah, ada yang nyepuin tuh ke pihak HRD. Yang terlihat mah dia jalan-jalan di Eropa. Boro-boro ritual dukun. Dukunnya dukun orang Eropa, bule ya. Ditambah ternyata si Tika ini juga apply kerjaan di perusahaan lain. Karena pihak HRD itu sampai ditanyain sama pihak HRD sana gitu loh tentang kinerjanya si Tika. Ya hal seperti itu tuh biasa ya gengs ya. Dimana misalkan perusahaan A nih nanya tentang calon karyawan yang lagi mau ngelamar ke perusahaannya ke perusahaan sebelumnya. Apakah ini dia kinerjanya bagus segala macam gitu untuk background check. Nah jadi anggapan orang HRD pada saat itu, Tika ini mau pindah kerja yang mungkin di sana nih dapat gaji gitu kan lebih bagus, kerjanya lebih bagus, tapi kontraknya di sini kan masih berjalan. Yang kalau dia mau keluar harus bayar penalti. Makanya dia mengarang cerita tentang hal-hal goib tersebut biar dilepasin begitu loh, biar meresahkan udah lu dipecat aja. Sampai-sampai mereka ini juga menelusuri tuh CCTV di tiap kejadian, katanya orang-orang bilang ngelihat penampakan, apalagi kalau lembur. Nah ternyata di CCTV kelihatan itu setannya. Gimana prosesnya selalu sama. Tika ke kamar mandi, terus tahu-tahu ada sosok yang keluar dari kamar mandi mondar-mandir gitu kan di sekitaran lorong, terus balik lagi ke kamar mandi macam kayak caper gitu biar kelihatan orang. Habis itu kan orang-orang menemukan si Tika pingsan tuh di dalam kamar mandi. Dengan kata lain pihak HRD yakin, mereka curiga kalau itu si Tika yang nyamar pakai wig sama kostum baju putih jadi hantu. Orang-orang pada bingung kan, hah apa ya bener begitu? Terbagi 3 kubu nih makanya. Kubu yang tetap nggak percaya sama omongan para HRD ini yang dianggap ngadi-ngadi ya karena mungkin nggak mau dijelek-jelekin. Terus jadi ada kubu juga yang mencurigai si Tika, sama kubu yang kayak haheho gitu, nggak paham ini bagaimana sih, siapa yang betul nih? Ya makanya si Mbak Liana ini menantang Tika untuk membuktikan setan-setan yang selama ini diceritakan itu yang katanya mengganggu dan mau mengambil nyawanya mana setannya. Oh ya, karena si Mbak Liana ini juga seorang indigo, jadi dia juga tahu tuh kalau orang yang masang susuk tuh gimana, pasti kelihatan sama dia. Dan tugasnya dia juga lah yang saat menginterview orang nih, kalau si pelamar pakai susuk pasti ditolak. Nah si Tika ini dari awal itu nggak pernah kelihatan pakai susuk di matanya Mbak Liana. Normal aja dari awal. Makanya pas Mbak Liana didengar cerita-cerita ada susuk, santet segala macam kayak mencurigakan nih. Ya jujur orang-orang pada nggak paham ini gimana sebenarnya. Karena di situ Tika diem doang kayak nggak bisa memberikan perlawanan dari bukti-bukti yang dijabarkan sama para tim HRD. Dan masalah bolu pisang kemarin itu juga sepertinya ya dia yang order sendiri. Jadi ternyata semua yang Tika ceritakan itu ngibul, gengs. Ya duganya tadi supaya dia bisa keluar tanpa penalti dan pindah ke perusahaan lain. Soalnya kalau dia pakai jalur medis gitu macam ngaku sakit atau kesehatannya memburuk, butuh fokus kesehatan segala macam, kan harus ada surat resmi dan bukti-bukti dari rumah sakit ya. Kalau memang ada hal tersebut ya kontraknya itu langsung nggak berlaku. Memang dimana karyawan ini bisa mengundurkan diri tanpa penalti jadinya. Cuma karena masalahnya di sini nggak bisa ya, dia tidak punya bukti medis, makanya Tika memilih jalur sakit goib. Apa kabar dunia? Kesel kan kalian? Gimana? Babu udah bilang dari awal ceritanya bikin kesel. Kita semua berasa di prank jadinya sama Tika, Van, kata si Nadia. Lah kita juga sama pas bacanya ya. Tapi pada akhirnya Tika tetap dikeluarkan tanpa penalti kok, karena dianggap memang sudah meresahkan. Jadi kalau dari pihak kantor yang mencat karyawannya itu ya nggak bayar penalti. Karena kan bukan karyawan yang mundur diri tapi dipecat. Namun karena ini jatuhnya dipecatnya secara tidak terhormat, jadi track recordnya si Tika pun jelek. Dimana kalau ada perusahaan lain yang melakukan background check tentang si Tika, ya akan diinfokan kalau tidak direkomendasikan karena Tika ini bermasalah. Nah, cuma uniknya dari cerita ini adalah segala horor-horor mistis itu kan tadinya sebenarnya ternyata tipu-tipu. Tapi setelah Tika pergi, kejadian horor yang sesungguhnya malah benar-benar terjadi. Dimana banyak orang yang tahu-tahu melihat penampakan di kantor. Tapi ini kita ceritain part yang lucunya aja ya gengs ya, karena ini udah lewat horor-horornya lah. Si Nugroho tuh waktu itu lagi lembur. Terus dia ngeliat nih ada cewek yang kayak jadi hantu macam kayak Tika nyamar jadi hantu waktu itu, pakai rambut panjang, baju putih gitu kan, duduk di salah satu kursi di ruang meeting. Itu posisinya udah jam 8 malam. Nggak ada siapa-siapa tuh di ruang meeting selain si cewek itu. Ngapain itu cewek sendirian duduk di situ? Pakaiannya juga bukan pakaian kerja, kayak pakaian hantu. Nah, kebetulan hari itu si Nugroho ulang tahun. Jadi dia mikir, ini pasti ngeprank mau ngerjain gua. Siapa tuh yang nyamar tuh pakai wig sama baju putih tuh? Akhirnya Nugroho niat mau ngerjain cewek.
Jadi lampu di ruang meeting sama dia dimatiin biar ntar ketakutan gitu kan, terus teriak-teriak tuh pasti tuh. Tapi pas dia matiin tuh, gak ada suara apa-apa, diem aja tuh ceweknya udah gak kelihatan. Pas dia nyalain lagi lampunya, kok hilang ceweknya? Kosong di ruang meeting, gengs. Dan tahu-tahu kursi-kursi di dalamnya itu pada gerak sendiri. Ya langsung ngibrit Nugroho. Nah selain Nugroho, banyak juga yang mengalami kejadian horor ya. Yang ternyata kalau kata Mbak Liana, itu memang adalah perbuatan Tika yang mungkin dia marah dendam ya sama pihak HRD dan perusahaan itu. Karena telah mempermalukannya dan memberikan histori buruk, sehingga setelah dia dipecat, dia sulit dapat kerja. Jadi ujung-ujungnya dia juga nggak jadi masuk ke perusahaan yang tadinya dia mau pindah tuh. Karena pas perusahaan itu background check ya dibilang Tika bermasalah. Makanya sepertinya Tika ini beneran ke dukun untuk mengirimkan makhluk-makhluk tersebut untuk mengganggu orang-orang di sana. Yang ujungnya maksudnya Tika bener-bener ke dukun akhirnya gengs, karena kepalang malu dan marah. Sampai akhirnya diadakan acara semacam pembersihan tuh, dan ya udah keadaan kantor kembali normal lagi. So itu majikan cerita ngeselin dari rekan kerjanya Nadia bernama Tika. Bener-bener ya si Tika gila-gila drama. Ada aja kepikiran supaya bisa resign tanpa penalti ngeprank satu kantor. Ya kalau kata Nadia, tapi emang uang penaltinya tuh besar banget sih Van. Jadi maksudnya nggak manusiawi juga itu perusahaannya. Karena kan sisa kontraknya si Tika masih 3 tahunan lagi ya. Jadi akumulasinya tuh besar. Dan mungkin Tika memang udah keterima di perusahaan lain itu dengan gaji dan kerjaan lebih bagus. Jadinya dia mikir cara tuh gimana bisa keluar tanpa penalti. Tapi ya akhirnya ujungnya malah malu. Kita juga jadi malu dan kesel ya bacanya ya, segala dikaran cerita keluarga dikirim santet. Oh iya, ada cerita juga pihak HRD itu kan juga nyari tahu sampai nih tentang orang tuanya Tika yang katanya kan bapaknya mati disantet soalnya ya. Ternyata bapaknya masih hidup tapi emang kabur kawin lagi sama cewek lebih muda. Masih hidup guys, belum mati. Dan setelah Nadia pikir-pikir, waktu di Bali pas orang pintarnya itu datang, Tika kan langsung pingsan tuh. Dan si orang pintar bilangnya nggak ada sosok apa-apa. Dikiranya ya sosok tersebut sudah kabur karena kedatangan orang pintar itu. Tapi sepertinya memang karena nggak ada sosok apa-apa lah, si Tika acting doang lah. Apa kabar dunia? Ya terima kasih Nadia untuk ceritanya bikin emosi ya. Makasih juga majikan. Yang mau kirim-kirim cerita horor langsung bisa kirim ke email di bawah ini. Buat yang belum subscribe boleh klik tombol subscribe di bawah kalau suka cerita-cerita horor sama misteri-misteri atau kriminal ya. Dan kalau mau tambah asukan horor bisa join di TC Member. Kemarin udah ada video baru, besok nanti kita ada video baru lagi pokoknya untuk TC Member ya. Tungguin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita